Seperti apakah warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya, ataukah kelabu mewakili pecahannya? Oke, teman-teman, hari ini gue mau ngelanjutin cerita dari buku Konspirasi Alam Semesta. Uh, Sebelum lanjut ceritain buku Konspirasi Alam Semesta, hari ini adalah hari Sabtu. Kemarin Jumat adalah hari libur. Gua hari ini kegiatannya nanti siang mau ke kondangan, lalu habis dari kondangan kita ke tempat belanja bulanan, dan kata si Ayang nanti sorenya mau jalan-jalan dulu, muter-muter ya guys. Oke, lanjut aja ke jalan cerita yang kemarin. Di ibunya Juang meninggal dan Juang diberikan apresiasi dari tempat kerjanya, dan hasilnya itu sangat bagus dari dokumenternya Juang di Papua. Nah, dari situ Juang mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para penontonnya juga, dari jalan cerita kisah dokumenter ketika Juang ada di Papua. Berlanjut di mana ketika kisahnya di Anatidae, di mana part selanjutnya adalah cerita Anatidae di tempat kampus. Itu ketika cerita sedang di kampus, Anatidae lanjut mengampus dengan posisi emang Anatidae itu sedang sakit ya. Dari sebelumnya ceritanya emang Anatidae didiagnosa sakit kanker di daerah kepalanya itu. Lalu di kampusnya itu ternyata mantan pacarnya dari Anatidae. Lalu deh, kayaknya posisinya kurang mantap nih. Nah, kalau gini kan jelas seret kelihatan ya guys, dimana mantan Anatidae itu minta balikan dan selalu dicecer oleh mantannya ini, alias selalu nyamperin Anatidae, ngajak untuk balikan kepada mantan pacarnya si Anatidae ini. Pada suatu hari si pacarnya mantan Anatidae ini datang melabrak Anatidae, dikarenakan waktu itu kan si mantan pacarnya ini ngedeketin terus ya di kampusnya. Lalu mantan pacarnya si mantan Anatidae ini gak suka. Lalu disitulah ada peributan, jambak-jambakan. Akhirnya yang berujung si Anatidae jatuh pingsan. Kalau nggak salah jatuh pingsannya dibawa ke UKS. Kalau kita sekolahan UKS kali ya. Tapi di tempat kuliah mah nggak tahu dah namanya itu UKS apa bukan, karena gue gak kuliah. Nggak, pokoknya di tempat dibawain ke tempat yang tempat peristirahatan yang ada di kuliah itu, dikasih apa obat lah pokoknya di situ. Lalu diantar oleh sama si mantan Anatidae ini ke tempat situ. Lalu di situ kan ditemani oleh mantannya itu, si Anatidae nggak suka. Nah, dari situ buru-buru lah pas orang tuanya Anatidae tahu, baru-barulah si Anatidae dibawa ke rumah sakit karena posisinya Anatidae juga nambah parah ya. Bukan parah ya, pusing itu bisa dibilang kan bisa menyebabkan hal yang tidak baik ya untuk kankernya itu. Lalu dari situ ternyata mantannya itu jadi tahu bahwa si Anatidae ini sakit parah gitu. Dan dari situ makin apa ya namanya, kalau khawatir, dia makin khawatir si mantannya ini sama si Anatidae.
makin di situ malah makin pengen banget balikan sama si anak Tidae. Lalu ada suatu hari di mana anak Tidae mau pulang dijemput dengan Juang. Lalu di situ si mantannya itu ngajakin si anak Tidae ini pulang bareng. Posisinya emang anak Tidae lagi nunggu si Juang, lalu mantannya datang dan dia mengajak pulang bareng. Lalu ditolak oleh anak Tidae dikarenakan anak Tidae bilang bahwa si anak Tidae ini sedang menunggu Juang. Nah, di situ ada unsur pengajakan terus ya yang ditolak sama si anak Tidae. Nah, lalu di situ kalau nggak salah si mantannya itu meluk apa megang tangan gitulah pokoknya. Terus pas dalam case pas lagi meluk atau megang tangan itu datanglah Juang. Nah, dari situlah Juang melihat anak Tidae dengan mantannya itu yang bisa dibilang kan salah paham ya. Lalu ketika dia melihat, anak Tidae melihat ke arah Juang, lalu si Juang ini meninggalkan anak Tidae bersama mantan pacarnya itu dengan ngebut membawa motor dengan perasaan campur aduk. Ya wajar lah ya pacarnya itu kepergok sedang bersama dengan mantan pacarnya itu, ya wajar lah ya. Terus dia pergi dengan sepeda motornya dalam keadaan perasaan gundah, ngebut. Lalu hari demi hari si Juang melanjutkan riset dari tempat pekerjaannya yaitu ke Nias, daerah Nias, karena sekalian juga dia untuk mencoba melupakan kejadian yang ada bareng si anak Tidae ini. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Kalau pakai kacamata nggak kenapa-napa sih. Terus dia ke Nias dengan dalih melanjutkan riset atau melakukan dokumenter di daerah Nias. Kalian melupakan kejadian yang itu. Hari demi hari anak Tidae selalu memberikan kabar, menanyakan kabar dari si Juang asli Jingga ini karena khawatir dia sedang apa di sana, dan karena dia juga bisa dibilang kan habis kejadian itu ya wajar lah ya si anak Tidae merasa harus perlu dijelaskan, sedangkan si Juang ini dengan ego yang sangat tinggi dia tidak pedulikan anak Tidae ini gitu. Hari demi hari berlalu, Juang melakukan riset dokumenter di sana di Nias bersama 2 orang kalau nggak salah, yang sebelumnya yaitu Budi kalau nggak salah tuh. Lalu dari situ keadaan anak Tidae makin hari itu makin memburuk, dimana kata dokternya harus cepat lah mungkin ditanganinya yaitu dengan proses operasi, yaitu dokter menyarankan untuk operasi dengan alat yang sangat canggih atau alat yang mumpuni. Cuman karena harus menggunakan alat yang mumpuni ya otomatis dana yang dibutuhkan oleh ayahnya dari anak Tidae dan anak Tidae itu sangat besar ya. Kalau nggak salah dokternya bilang itu sampai ratusan juta. Makanya anak Tidae waktu itu pas dikasih tahu bahwa uang yang harus dikeluarkan ratusan juta, dia berpikir karena sakit dia aja bikin khawatir orang tua, ditambah dia juga harus mengeluarkan 100 juta. Dari mana kan mikir ayahnya ini mengeluarkan uang dari dia tuh 100 juta. Lalu kata dokternya itu 30% kemungkinan berhasil. Lalu anak Tidae menjelaskan kepada ayahnya bahwa tidak perlu, sedangkan ayahnya berkebalikan, ayahnya tidak perlu memikirkan masalah keuangan. Anak Tidae tidak perlu, biar ayah yang memikirkan katanya, biar ayahnya yang mencari. Dan ayahnya bilang itu katanya dia punya teman yang bisa membantu pembayaran masalah kesehatan anak Tidae. Lalu karena anak Tidae yang bersikeras tidak ingin ayahnya kesulitan mencari uang, lalu mencari bantuan kesana kemari, dia berpikir bahwa nggak usah lah gitu.
Hari demi hari, anak Hidayah makin parah karena ayahnya pun sudah bingung harus bagaimana lagi. Satu-satunya cara yang ayahnya lakukan adalah dengan memberitahu kepada Juang yang ada di Nias itu. Lalu dia mengabari kepada Juang, menelpon kepada Juang bahwa anak Hidayah sedang sakit parah. Di situ Juang Asajiga langsung kaget. Des, sedang kumpul dengan teman-teman yang di sana sama uh, anak-anak Nias, anak muda Nias di sana, gitaran. Dia mengangkat telepon, ada kabar dari ayahnya. Nanti Dae langsung berhenti dan dia langsung ke pojokan diri ya, buat menerima dan langsung gelisah mengetahui kabar dari anak Dae ini. Di situ dia langsung bilang sama temennya bahwa ada perlu urusan buru-buru pulang ke Bandung. Nah, habis itu langsung buru-buru Juang ke Bandung dan habis itu langsung bertemu dengan Atidae. Disitulah Juang menyampingkan egonya, menyampingkan emosinya yang dimana kejadian sebelumnya itu. Lalu kata si Anatidae sedang dibawa lagi di dalam rumah sakit, di ruang kamarnya lah datanglah mantannya si Anatidae, lalu menjelaskan bahwa kejadian itu yang kemarin itu dia tidak bermaksud buat untuk melakukan seperti itu, katanya. Itu adalah kekhilafan dari mantannya. Dia menjelaskan bahwa bla 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 panjang lebar bahwa si mantannya ini udah ikhlas pergi dari kepergiannya anak Hidayah. Akhirnya si mantannya anak Hidayah ini menitipkan anak Hidayah kepada Juang untuk menjaga anak Hidayah, karena sebelumnya yang Juang jelaskan di buku itu bahwa si yang jaga selama ini si mantan pacarnya si anak Hidayah ini. Lalu hari demi hari Juang menjaga anak Hidayah. Makin hari kondisi anak Hidayah langsung membaik hingga berujung 100% tidak ada penyakitnya alias clear, bersih. Nah, habis dia sembuh barulah pulang. Nah, dari situ kejutan banyak yang diberikan kepada si Juang, kepada Natidae. Dari situ dia merencanakan sesuatu bersama ayahnya Natidae. Juang memberikan kejutan kepada Natidae dengan mengajak nikah Natidae di atas sebuah gunung. Dia mengatakan bahwa dia siap mau menikahinya dan dia sudah menyiapkan rumah yang dimana mereka berdua impikan. Rumahnya itu adalah rumah putih lama, yang polos putih lama, yang dimana di samping rumahnya itu kalau nggak salah ada ayunan kalau nggak salah, itu yang diimpikan mereka. Dan di situ Juang memberitahu bahwa rumahnya itu sudah jadi, dan dari gunung itu terlihat rumahnya ada di bawah sana gitu, di pojok sana gitu, diberitahu. Nah, secara mengejutkan anak Hidayah kejut lah, yang terkejut dan dia menerima lamaran dari Juang ini bahwa dia siap untuk dinikahi oleh Juang. Nah, habis dari situ terjadilah bencana Sinabung yang ada di Medan itu, Gunung Sinabung ya. Terus lalu dia membalik ke tempat tinggalnya si Juang itu yang biasa ditinggalin itu, karena sebelumnya si Juang ini udah pindah ya rumahnya, pindah ke tempat yang rumah putih itu yang udah dibangun oleh Juang itu bersama temennya. Nah, dia kan di situ di kafe-nya itu, tempat
Juang sebelumnya tinggal itu kan temennya orang 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 Medan, dan tinggalnya itu keluarganya di Sinabung. Lalu eh, si Ana dan Tidak itu, Ana Tidak, Ana dan Juang itu mengatakan kepada temannya bahwa sebentar lagi mereka akan nikah. Posisinya pas banget, eh, si temannya itu sedang khawatir dari kampung, akhirnya mengatakan bahwa dia akan pulang membantu keluarganya dan orang kampung yang ada di sana. Lalu si temannya Juang ini pergi ke sana uh, buat membantu, dan Juang dan Ana Tidak ini menikah di waktu yang tidak lama. Lalu dia menikah, dan ketika menikah dia tinggal di rumah yang diimpikan berdua. Nah, hari demi hari mereka bermesraan layaknya pasangan suami istri yang baru, tapi di balik itu juga dia memikirkan temannya, memikirkan para uh, uh, korban yang terkena sinabung di Gunung Sinabung itu kan. Lalu dia dengan pikiran yang bisa dibilang kan dia adalah orang petualang dan bebas ya. Lalu dia bilang ke istrinya bahwa saya pengen ke sana membantu temannya itu dan para relawan buat membantu korban-korban yang terkena sinabung, dan memberitahu kepada mereka yang belum balik ke tempat tenda buat balik ke posko lah. Nah, dari situ Juang ke Gunung Sinabung, ke tempat para relawan, dan di situ Juang pun tidak memberi kabar bahwa dia bakalan datang kepada temannya itu dan relawan yang ada di sana gitulah pokoknya dah. Habis itu dalam pencarian warga-warga yang tidak ingin ke posko-posko bencana, apa ya namanya, gue lupa, pokoknya kan ada tuh ya kalau misalnya kecelakaan kalau lagi ada bencana, mereka datang harus buru-buru datang, buru-buru dievakuasi, gue lupa, harus buru-buru dievakuasi. Nah, ada warga juga yang ngeyel susah buat dievakuasi. Lalu lanjut ketika si Juang sedang mencari warga, nah dia ke salah satu rumah yang dimana rumahnya itu sudah terkena bencana dari Gunung Sinabung itu. Di sana ada sebuah kotak mainan kecil ya. Kalau nggak salah itu juga yang Lala deh, dia mengingatkan kepada ibunya yang dulu pernah memberikan kalau nggak salah mainan kotak yang sama kepada anak Juang. Kepada Juang, ibunya Juang itu ya. Dia mengingatkan, lalu dari situ mulailah ada gerumuh Gunung Sinabung kembali, dimana Gunung Sinabung itu meletus kembali. Nah, ketika gunung meletus kembali, Juang udah pasrah. Dia mengatakan dia pokoknya bilang bahwa dia nggak bakal selamat, kayaknya dia bakalan ketemu ibunya itu. Ternyata benar, si Juang terkena letusan Gunung Sinabung, jadi korban Gunung Sinabung. Lalu dari situ temennya Ana Juang mengabari kepada si Ana Tidai bahwa si Juang ini tidak selamat tuh. Dan sebelum Juang berangkat juga sebenarnya kan si Ana Tidai itu udah mewanti-wanti, udah mengkhawatirkan takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu terjadi kepada Juang Astra Jingga itu. Lalu Juang meninggal. Lalu ketika dalam perjalanan ke rumah sakit, Juang kalau nggak salah Juang apa sih temennya itu ya minta direkamkan kepada direkamkan pakai HP buat pesan kepada bukan direkam ya, kayaknya bukan rekam video ya, rekam audio deh, buat dikirim ke Ana Tidai, lalu direkam
dan itu kalimatnya, kata-katanya itu sangat menyentuh. Nah, terus lalu dibawalah eh, tubuhnya Ana Juang ke Bandung, lalu dimakamkan di sana. Nah, lalu ternyata sebelumnya sebelum uh, si Juang meninggal itu, ternyata si Anatida itu positif hamil anak Juang dari pernikahannya. Anatida hamil, pas banget 9 bulan sesudah meninggalnya Juang, anaknya lahir. Karena di situ ada time skip ya, dimana si Ana time skipnya si Ana melahirkan anak dari mereka, dari Juang dan Ana Tidae ini. Terus posisinya Ana Tidae dan ayahnya ini di Bandung karena dia pergi untuk melupakan masa lalu, bukan melupakan ya, bisa dibilang namanya orang kehilangan, dia mencoba ini ya, apa sih namanya, lupa gue. Namanya mencoba bukan menghapus memori, tapi agar tidak mengingat kembali gitu kejadian bersama Juang Astra Jingga ini. Dia di Jakarta, lalu dia pulang bertemu, lalu dia pulang karena dia udah mulai merelakan, dia kembali ke tempat rumah putihnya itu. Ternyata di situ udah ditungguin sama temannya si Juang, dimana teman Juang itu adalah temannya si Anatidae yang dikenalkan oleh Juang ya sebelumnya. Gua nggak cerita yang itu, tapi emang mereka sudah kenal dari diperkenalkan oleh Juang. Di situ rasa kecewa yang sangat tinggi dari Anatidae kepada teman-temannya itu, yang dimana kenapa yang dipikirkan oleh Anatidae, kenapa mereka itu tidak melarang atau menyuruh pulang kembali si Juang. Padahal kan hal yang itu pun nggak terpikirkan gitu loh oleh temannya si Juang juga kan. Itu pun nggak dipikirkan oleh temannya si Juang juga bahwa hal yang itu akan terjadi gitu. Sebelumnya yang ada cerita yang pas di pemakamannya, gue lupa bahwa di pemakamannya itu si anak itu kalau nggak salah memarahi ya, kalau nggak salah apa ya, melarang mereka, teman-temannya si Juang ini, buat datang mengantarkan Juang ke liang lahatnya. Lalu di situ kan karena si anak tidak udah mulai ikhlas di rumahnya yang itu, balik lagi ke tempat yang tadi, ke cerita yang tadi, bahwa si anak tidak sudah ikhlas pada teman-temannya itu. Lalu mereka minta maaf teman-temannya dan ditimbal balik oleh Anatidae dengan mengatakan bahwa yang harus minta maaf adalah saya sendiri gitu, kata Anatidae kepada teman-temannya gitu. Telah meninggikan emosi dan egonya, meninggikan emosinya lah ya, namanya kehilangan kekasih ya, wajar lah ya. Terus dia balik lagi ke Bandung, dan ketika balik lagi ke Bandung dia merencanakan bahwa tahun depannya lagi, apa setengah tahunnya lagi misalnya, pokoknya dengan waktu yang dekat dia bakalan balik ke Bandung kembali dengan membuka lembaran baru. Nah, dari situlah selesai. Udah dari situ sih selesai kisah dari konspirasi alam semesta ini, dimana si pemeran utamanya meninggal dan dia meninggalkan istri dan anaknya yang dimana masih dalam kandungan gitu. Dia meninggalkan istri dan anaknya waktu itu dalam kandungan, yang masih dalam kandungan. Sebelumnya, oh ya, di ini aja deh, di ringkas saya ceritanya ya, dari si Juang pengenalan, lalu dia kenal dengan si Anatidae, lalu PDKT, ternyata sudah punya pacar, lalu ketika sudah punya pacar, bimbang dari Anatidae yang sedang bermasalah dengan mantan pacarnya,
Lalu dia memilih memutuskan pacarnya, lalu kembali membuka lembaran baru dengan Juang. Lalu di situ segala macam kemesraan pacarannya Juang dan Anatidae, dan di situ sampai berujung uh, pernikahan, walaupun banyak sekali uh, masalah drama-dramanya itu, kayak si Anatidae sakit dan mantan pacarnya kepergok bersama Anatidae, kepergok sama Juang, mantan pacarnya Anatidae yang sedang bersama Anatidae kepergok oleh Juang. Dan dari situ kembali lagi kepada Anatidae dan balikan, dan akhirnya mereka menikah. Dan masalah Juang balik ke bantu teman-temannya yang sedang membantu di Sinabung, lalu di situ kejadian meninggal, dan sampai akhirnya Anatidae sendirian menjalani hidup bersama buah hati yang dititipkan dari Juang kepada Anatidae. Gitu ceritanya konspirasi alam semesta. Oke, sebelumnya gua cerita ini dari awal cerita sampai dari awal mengenalkan sampai part 3 ini, mengenalkan buku lalu menceritakan ringkas isinya pada yang ini yang terakhir. Buat teman-teman, gua minta maaf kalau misalnya ada kesalahan menceritakan kisah konspirasi alam semesta milik Firsa Besari ini. Gua manusia dan gua meringkas ini tidak membaca teks ataupun menulis, dan hanya membacakan alurnya saja sampai akhir. Buat teman-teman yang penasaran dengan detail cerita, kalimatnya, kata-katanya yang ada di buku, kalian bisa beli di Gramedia. Jangan beli di sembarang tempat atau beli di tempat buku yang bukan resmi, dan dengan biasanya harganya murah sih, tapi karena murah dia bukunya cetakan bukan yang asli. Jadi buat teman-teman yang pengen baca buku, tolong beli buku yang cetakan asli, karena kalian membaca buku itu dengan menghargai si pemilik atau penulis dan penerbit buku. Karena yang namanya nulis buku kan bukan hanya sehari, bahkan seminggu, bahkan sebulan, nggak sebulan, dan itu bisa sampai mungkin bertahun-tahun loh gitu. Jadi buat teman-teman yang mau niat baca dari kisahnya konspirasi alam semesta, kalian bisa beli di, ya kalau yang deket-deket Gramedia lah. Gramedia masa nggak ada sih? Kalau nggak ada, carilah di kampung sebelah ada kali Gramedia. Kalian bisa beli di tempat resmi, jangan di tempat yang tidak resmi, buat menghargai penulis penerbit yang sudah susah payah mencetak buku dari buku itu gitu. Oke, pesan-pesannya dari cerita kisah konspirasi alam semesta ini adalah teman-teman bisa belajar menerima ikhlas segala sesuatu itu yang ada di depan mata. Yang apa yang terjadi ya kita harus ikhlas gitu. Ya contohnya ketika Juang pergi ke Papua, karena tidak harus ikhlas. Lalu ketika ibunya Juang meninggal, Juang harus ikhlas. Lalu ketika Juang pergi lagi ke Nias, si Anatidae pun harus ikhlas gitu, sampai berujung balik lagi kepada Anatidae si Juang ini gitu. Namanya sudah ditakdirkan untuk bersama, ya balik lagi gitu. Dalam ceritanya ya harus ikhlas, sabar, mantap min. Kalau untuk percintaan, kalau dilihat kilas baliknya, masalah si Juang itu selingkuh menurut gua karena di sebuah hubungan namanya selingkuh
itu bisa dibilang menurut gua itu sudah bukan toleransi lagi untuk beberapa hubungan ya. Mungkin ada yang melonggarkan masalah perselingkuhan itu, masalah perselingkuhan itu dikasih soal, maksudnya gini loh, maksudnya tuh dua pasangan, lalu yang satu pasangan selingkuh lalu memaafkan, kan otomatis dia menerima kembali kan. Tapi menurut gua ketika dia menerima kembali itu dalam keadaan si pasangan yang diselingkuhi itu ya otomatis nggak kembali seperti awal lagi gitu. Jadi menurut gue sangat bagus lah kalau misalnya ada pasangan yang sangat tidak menerima masalah perselingkuhan, apalagi uh, yang kita lihat aja di depan mata. Jadi cerita nih kita nih, uh, di depan mata banyak kasus perselingkuhan yang dimana masih ada hubungan, lalu dia selingkuh ketahuan sama pacarnya, dianya malah nggak terima, kan kocak. Oke, sekian dari gua menceritakan kisah dari konspirasi, isi cerita dari konspirasi alam semesta. Kalau misalnya ada kata-kata gue yang salah, mohon dimaafin. Gua cerita spontanitas, spontan. Terima kasih yang udah nonton. Nggak perlu di like, nggak perlu di subscribe, nggak apa-apa, nggak perlu ditonton, nggak perlu, tapi butuh. Karena gue ngelihat dari kemarin videonya yang nonton 17 atau nggak tahu itu gua doang yang nonton ngulang apa ada yang nonton beneran videonya. Pokoknya terima kasih yang udah benar-benar nonton, ngeliat dari awal sampai full video gua. Kesalahan apa yang gue ucapkan adalah murni kesalahan gua.